Kalau kita kilas balik di 14 abad yang lalu, di mana mudah-mudahan ini cerita menjadi motivasi untuk regenerasi kita sekarang, terutama buat para pemuda-pemudi, karena bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani, hai para pemuda-pemudi, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Dan Nabi di mana hijrah dari Mekah Madinah dengan tantangan rumah sudah terkepung rapat. Kafir jahiliyah yang benci Nabi di luar sudah mengepung rumah Rasulullah dan menghunus senjata tajam untuk membunuh baginda Rasulullah. Dan di situ ada beberapa pemuda yang menopang sukses hijrahnya baginda Rasul. Siapa mereka? Ada sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya, juga bukan hanya cerdas ilmunya, tapi akhlaknya betul-betul. Karena iman yang kuat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, apa kata Rasulullah? Siapkah kamu menggantikan tempat tidurku? Menggantikan tempat tidur Nabi udah Abdel, di saat rumah sudah terkepung rapat, Nabi akan keluar, berarti secara nggak langsung kan menggantikan mati. Udah siap, berani mati. Udah siap. Ya, inilah pentingnya nggak hanya mengedepankan ilmu, tapi ada iman, akhirnya membentuk karakter yang berakhlakul karimah. Kalau bahasa saya, ya, jadi hanya jangan yang mengandalkan ilmu, tapi iman yang membentuk akhlakul karimah. Pergi nenamu di hari Sabtu, nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor satu, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Apa kata Sayyidina Ali? Begitu Rasulullah meminta untuk menggantikan tempat tidurnya, Allah abadikan kata-kata ini di Quran surat ke-24, 24, juz ke-18, 18, ayat ke-51. 51. Mantap. Nggak dibocorin? Nggak usah, karena semua juga udah tahu bahwa penonton kita bukan hanya dari Indonesia. Ada yang dari Sydney, ada yang dari Kanada, dan yang lebih muda dari Denada. Udah tahu semuanya, jadi nggak usah diomongin. Saya tadi nggak ngomong. Iya, saya juga nggak ngomongin, cuman kok saya ulang ya. Jadi Allah abadikan udah dari cerita ini ungkapan seorang pemuda yang berkualitas ilmiah dan juga berakhlakul karimah diminta oleh Rasulullah menggantikan tempat tidurnya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sungguh orang-orang yang beriman di saat diperintahkan untuk menjalankan perintah agama Allah, jawabannya dua kata udah, sami'na wa ata'na. Itu Ali di zaman Nabi. Nggak tahu kalau Ali zaman now. Mungkin sama depan beda ujung. Sami'na wa pikir-pikirna. Oh, pikir-pikir dulu. Belum merit. Belum ini, belum itu. Singkat kata, jawabannya dua kata. Sami'na wa ata'na. Makanya di saat yang demikian, janji Allah, wa ulaika humul muflihun. Maka mereka yang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Dari cerita ini, kita semangat 1444 Hijriah. Jadi biar bagaimana, yuk berhijrah bukan pindah. Ya sekarang kalau Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya hijrah maksudnya kalau bahasa saya bertahun-tahun beramal jariah. Bukti nyata sudah bisa bangun rumah. Selamat tahun baru Hijriah. Semoga ibadah kita makin istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sebenarnya makna tahun Hijriah itu buat umat muslim itu apa sih? Ya, maknanya adalah tahun baru. Di saat yang namanya Masehi saja nggak sedikit kan menyambut pergantian dari Desember ke Januari. Bahkan rela-rela begadang. Rela-rela sejak beberapa bulan yang lalu udah booking hotel. Udah menyiapkan dari pagi itu yang namanya ikan bakar. Itu secara yang Masehi. Nah sementara pun Islam mempunyai pergantian tahun yang khusus. Nah bagaimana sih kebahagiaannya, semangatnya di saat untuk menempuh tahun yang baru lagi akan datang, kita untuk lebih grace lagi, lebih semangat lagi.
Ya. Dalam hal apa? Untuk memberikan hal-hal dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Iya. Tapi itu waktu zaman Rasul udah diperingati belum sih tahun baru Hijriah atau setelah masa khalifah-khalifah aja, Ustaz? Ya, ini mulai ada hitungan Hijriah yang dimana diawali oleh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mengawali hitungan tahun barunya menghitung dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Oh, itu dimulainya tuh.